Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibtihal Sobiha. Saya dari kelompok B2 mata kuliah Biokimia D4 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan melakukan uji kualitatif karbohidrat. Mari kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa loh tonton sampai habis videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa saja sih klasifikasi karbohidrat atau penggolongan dari karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana atau karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan dua monosakarida. Dan yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan beberapa monosakarida. Langsung saja yuk kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji Molis. Uji Molis tujuannya untuk menentukan atau mengidentifikasi adanya karbohidrat. Apakah dari uji Molis ini sampel tersebut menandakan monosakarida, disakarida, atau polisakarida? Sebelum melakukan uji Molis, kita siapkan dulu yuk alat dan bahannya. Yang pertama ada tabung reaksi. Yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada pipet ukur 1 ml, yang keempat ada preaksi Molis, yang kelima ada H2SO4 pekat, serta yang terakhir ada sampel yang akan kita butuhkan nanti. Langsung saja yuk masuk ke prosedur kerja uji Molis. Pertama-tama masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan sampel. Lalu, tambahkan masing-masing 2 tetes preaksi Molis, campur sampai homogen. Tambahkan 0,5 ml H2SO4 pekat ke masing-masing tabung, dengan cara memiringkan tabung dan mengalirkan H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Lalu, amati apabila terdapat pembentukan cincin berwarna ungu pada batas antara kedua lapisan cairan tersebut, menunjukkan hasil positif, dan begitu pula sebaliknya. Apabila tidak terbentuk cincin berwarna ungu, menunjukkan hasil yang negatif. Adapun kesimpulan uji Molis, yaitu semua hasil pengamatan dari sampel menunjukkan positif, kecuali Aquade sebagai pembanding. Kok bisa ya? Karena preaksi Molis yang terdiri dari alfa-naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji iodium. Uji iodium ini tujuannya untuk menentukan adanya polisakarida. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji iodium ini antara lain tabung reaksi, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada pipet ukur 1 ml, lalu ada preaksi iodium, dan sampel yang akan kita butuhkan. Langsung saja ke prosedur kerja uji iodium. Pertama-tama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan sampel. Kedua, tambahkan 2-3 tetes preaksi iodium lalu campur hingga homogen. Setelah itu, amati warna yang terbentuk. Apabila warna biru atau ungu, ia menunjukkan hasil polisakarida atau amilum. Apabila sampel berwarna merah, ia menunjukkan polisakarida glikogen. Dan apabila tidak berwarna, ia bukan termasuk golongan polisakarida. Adapun kesimpulan uji iodium. Hanya amilum yang mengalami perubahan warna menjadi biru atau ungu loh. Kenapa ya? Karena terbentuknya warna biru disebabkan molekul amilosa dan amilopektin yang membentuk suatu molekul dengan molekul dari larutan iodin. Selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji Barfoot. Uji Barfoot bertujuan untuk menentukan adanya monosakarida dan disakarida. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam uji Barfoot ini antara lain yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 1 ml, preaksi Barfoot, sampel yang akan kita gunakan, dan penangas air.
Langsung saja masuk ke prosedur kerja uji Barfoot. Pertama-tama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 ml larutan Barfoot. Tambahkan masing-masing 0,5 ml atau sama dengan 10 tetes larutan sampel. Kemudian, tutup tabung reaksi menggunakan kapas, lalu panaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Kemudian, amati warna yang terbentuk. Perhatikan dalam waktu 5 menit. Apabila dalam kurang dari 5 menit adanya endapan merah, disebut juga monosakarida. Dan apabila dalam waktu lebih dari 5 menit adanya endapan merah, disebut juga dengan disakarida. Selanjutnya ada kesimpulan dari uji Barfoot yang menunjukkan hasil monosakarida antara lain larutan glukosa, larutan fruktosa, larutan galaktosa, dan larutan arabinosa. Kenapa ya? Karena larutan Barfoot merupakan campuran dari kupriasetat dan asam asetat dalam air. Larutan ini akan bereaksi dengan gula-gula preaduksi atau monosakarida sehingga dihasilkan endapan merah kuproksida. Selanjutnya kita masuk ke uji yang keempat. Uji keempat ini yaitu uji Benedict. Uji Benedict tujuannya untuk membuktikan adanya karbohidrat yang mempunyai sifat sebagai gula preaduksi. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam uji Benedict, pertama ada tabung reaksi, kedua ada pipet tetes, ketiga ada pipet ukur 5 ml, ada preaksi Benedict, dan sampel yang akan kita gunakan, dan penangas air. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja uji Benedict. Pertama-tama masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2,5 ml larutan Benedict, lalu tambahkan 4 tetes larutan sampel. Kemudian panaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Dan jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam penangas air, tutup tabung reaksi menggunakan kapas. Lalu amati warna yang terbentuk. Apabila terjadi perubahan warna menunjukkan hasil positif dan apabila tidak terjadi perubahan warna menunjukkan hasil negatif. Kemudian ada kesimpulan dari uji Benedict. Dari hasil uji yang merupakan gula preaduksi antara lain yaitu larutan maltosa, larutan laktosa, larutan glukosa, larutan fruktosa, larutan galaktosa, dan larutan arabinosa. Kenapa ya? Karena terbentuknya endapan berwarna biru kehijauan, merah bata atau kuning ini sebagai hasil reduksi ion kupri dalam suasana alkalis menjadi kuprooksida oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam gula reduksi. Selanjutnya kita masuk ke uji yang kelima, uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini bertujuan untuk membedakan adanya karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid atau aldosa dan keton atau ketosa. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam uji Seliwanov ini antara lain yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 2 ml, preaksi Seliwanov, sampel yang akan kita butuhkan, serta penangas air. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja uji Seliwanov. Pertama-tama masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan Seliwanov, lalu tambahkan masing-masing 3 tetes larutan sampel campur sampai homogen. Selanjutnya, panaskan dalam penangas air mendidih selama 3 menit. Sebelumnya, kita tutup dulu tabung reaksi menggunakan kapas. Lalu, perhatikan adanya warna yang terbentuk. Menunjukkan positif apabila terdapat warna ceri yang terbentuk, dan menunjukkan negatif apabila tidak terbentuk warna merah. Selanjutnya ada kesimpulan dari uji Seliwanov. Dari hasil uji, menghasilkan gugus keton yang antara lain larutan sukrosa, larutan fruktosa, dan adapun yang menghasilkan gugus aldehid, yaitu larutan amilum, larutan maltosa, larutan glukosa, larutan laktosa, larutan galaktosa, dan larutan arabinosa. Kenapa ya?
Karena ketosa lebih cepat terdehidrasi dibandingkan aldosa saat dipanaskan. HCl dalam reagen Seliwanov akan mendehidrasi gula menjadi furfural yang akan bereaksi dengan resorcinol membentuk senyawa berwarna merah ceri. Selanjutnya kita masuk ke ujian terakhir, uji Osazon. Uji Osazon bertujuan untuk membuktikan bahwa karbohidrat dapat membentuk kristal Osazon. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji Osazon, pertama ada tabung reaksi, kedua ada pipet tetes, ketiga ada pipet ukur 2 ml, lalu ada preaksi Osazon, lalu ada sampel yang akan kita gunakan, serta penangas air, mikroskop yang akan kita gunakan, serta objek gelas. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur kerja uji Osazon. Pertama-tama, masukkan 100 mg preaksi Osazon ke dalam masing-masing tabung reaksi. Lalu, tambahkan 1 ml larutan sampel, campur sampai homogen. Lalu, tutup tabung reaksi dengan kapas. Lalu, panaskan dalam penangas air sampai terbentuk kristal. Kemudian, lihat bentuk kristal dengan bantuan mikroskop. Kesimpulan dari uji Osazon ini yaitu semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan membentuk hidrazon atau osazon bila dipanaskan bersama fenilhidrazin berlebih. Namun, sukrosa tidak membentuk osazon karena gugus aldehid yang terikat pada monomernya sudah tidak bebas. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba teman-teman.